pagi. Saya perkenalkan, saya Yurofi Mamunah dari calon guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Di sini juga ada Ibu Kepala Sekolah SDN Kebangsaan 207, Ibu Upi Rupiah. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu, saya di sini mendapat tugas dari calon guru penggerak ini untuk melakukan wawancara mengenai tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Bu ya, untuk saya akan bertanya-tanya tentang hal ini. Bisa dimulai ya Bu ya? Yes. Begini Bu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Yur, mungkin sedikit saya akan bercerita karena ini kan pertanyaannya mengklasifikasikan ya. Mungkin saya langsung ambil aja. Jadi salah satu kasus pernah terjadi di sekolah saya yaitu kasus tentang dilema etika. Jadi gini kasusnya, di mana ada salah satu siswa merasa dia tersinggung sama gurunya karena dikatakan bodoh. Nah, pada saat itu guru tersebut sedang mengajar, kebetulan dia mungkin emosi, anaknya tidak bisa mengajar, jadi dia langsung kamu bodoh gitu. Nah, anak tersebut merasa tersinggung, jadi dia yang hanya merasa dikatakan bodoh. Akhirnya dia cerita kepada kakaknya itu kan kelas 6, di sini juga sama. Ceritalah mungkin pulang sekolah, jadi bahwa dia itu dikatakan bodoh sama Pak Guru. Dan sampai rumah kakaknya langsung lapor ke orang tuanya, ke ayahnya. Nah, itu salah satu yang pernah terjadi kasus, kemudian ayahnya lapor ke saya ke sekolah. Ya, salah satu kasus yang Iya, ada di iya. Ibu ya. Nah, terus selama ini nih Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Pertama saya panggil dulu dengan kasus yang tadi itu ya. Saya panggil dulu gurunya, saya klarifikasi apakah benar Bapak ya kejadiannya seperti itu. Karena saya juga kan nggak tahu, nggak lihat ya, namanya anak-anak kan bisa aja laporan ibaratnya istilahnya salah gitu. Jadi saya panggil, memang benar kata gurunya, dia mengatakan begitu, tapi bukan untuk anak itu, Orang. saya untuk semua orang. Oh baik, kalau begitu ya udah, berarti kan saya udah klarifikasi dan gurunya sudah mengakui. Jadi tadi ya Bu ya, langkah-langkahnya Ibu klarifikasi dulu ya Bu ya, terutama ke gurunya dulu ya Bu ya, istilahnya, karena yang dapat laporan kan karena gurunya mengatakan hal tersebut ya Bu ya. Nah, langkah-langkah tadi Ibu sudah laksanakan, memanggil pihak yang terkait ya Bu ya. Oh iya, tadi kan saya baru manggil gurunya, kemudian saya panggil juga orang tuanya. Setelah dia melapor kan saya panggil lagi, jadi saya kumpulkan orang tua, guru tersebut dan anak serta siswa katanya yang memang juga sering dikatakan nggak baik itu sama gurunya, jadi benar apa enggak, jadi saya klarifikasi seperti itu gitu. Nggak hanya memanggil gurunya ya Bu Iya, ya, jadi semua orang tua semua ya, dari gurunya, orang tua, bahkan anak-anaknya ya, yang lainnya mungkin nggak cuma anak tersebut, mungkin ada saksi-saksinya gitu kan ya. Ya. Nah terus gini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Saya sih yang mungkin yang paling efektif bagi saya ya, kalau ada kasus apapun saya mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi tentang kasus itu.
supaya saya tidak salah dalam hal mengambil keputusan. Ya. Jadi informasi memang penting Iya. ya, dibutuhkan. Tadi Ibu sampaikan bahwa agar tidak ada ini ya Bu ya, salah langkah dalam mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Nah terus kemudian Bu, hal-hal apa saja ya Bu ya yang selama ini tentunya Ibu mempunyai ada tantangan tersendiri nih, ada tantangan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus dilema etika ini. Tentunya ada tantangannya kan ya Bu ya? Iya. Ya. Jelas pasti ada Bu, kalau kayak gini ya. Salah satunya yang paling saya ini ada tantangannya orang tua yang keras. Artinya gini, kadang kan dia kekeh dengan mempertahankan dirinya yang benar gitu. Itu orang tua yang punya pendidikan seperti itu yang paling saya sulit. Tapi ya insya Allah bisa mengatasinya. Ini yang lihat gitu. Istilahnya harus ada di situ ada apa ya, dibicarakan dengan baik-baik ya Bu ya. Jadi dicari permasalahannya apa sih, jadi dicari jalan keluarnya ke solusinya ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal dalam menyelesaikan sebuah kasus dalam dilema etika ini? Apakah menyelesaikannya menggunakan jadwal atau mungkin ada jeda waktu kayak gitu Bu? Bagaimana Bu? Selama ini sih saya kalau ada kasus Bu, mau kecil mau besar itu langsung saya atasin maksudnya. Jadi tidak supaya tidak berlarut-larut. Biasanya kalau sudah berlarut tambah panjang tambah ceritanya lain. Jadi saya bumbunya malah ya Bu ya. Iya. Jadi saya biasanya langsung nah ditindak. Jadi biar tidak berlarut-larut Iya. ya Bu ya maksudnya ya. Ya. Kemudian Ibu nih dalam mengambil keputusan tersebut adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kita kan punya keluarga Bu, ya sekolah kan keluarganya di sekolah. Jadi saya biasanya sih samarkan dulu di sekolah, kita kan ada Wakasek. Jadi kalau memang saya tidak bisa mengatasi sendiri, saya minta bantuan Wakasek. Kalau memang kita masih tidak bisa juga, jadi kita punya atasan juga. Saya koordinasi dengan ibu pengawas, dengan Pak Kasatlang, bahkan ya kalau memang perlu ya ke Sudin gitu ya. Jadi dilihat dari kasusnya dulu ya. Syukur-syukur kasus itu kita bisa menyelesaikan sendiri gitu. Gitu. Jadi kalau saya ini ya ambil ini Bu ya bahwa Ibu itu tentunya membicarakan dulu dengan pihak dari sekolah ya Bu, terutama kepala sekolah, kemudian dalam rapat guru mungkin ya Bu ya, terus kemudian juga kalau memang kasusnya itu ini tidak bisa ditangani di sekolah, baru Ibu naik ke yang lebih tinggi gitu ya Bu ya. Satu lagi nih Bu, pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan ke Ibu. Nih, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Pertama kita bisa belajar mengambil keputusan yang netral. Artinya kita bisa memilah ya, tidak memihak gitu ya. Kemudian kita juga bisa mungkin lebih sabar lagi ya. Kemudian kita juga bisa belajar menghadapi masalah dengan kepala dingin. Jadi tidak emosional ya, mungkin itu ya yang saya ambil hikmahnya dari semua masalah yang terjadi di sini. Baik Ibu, terima kasih sekali atas waktunya Ibu sudah membantu saya dalam melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan saya berharap Ibu selalu sehat. Amin. Dan selanjutnya dapat mengambil keputusan-keputusan yang tentunya bijaksana. Saya yakin Ibu pasti melakukan hal tersebut karena untuk kepentingan anak didik kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama.
203 Bapak. Saya mendapatkan tugas Bapak, tapi sebelumnya saya mohon maaf Bapak sudah mengganggu waktunya karena ini memang tugas. Bapak ini adalah Kepala Sekolah SDN Kepala Sekolah Kelapa Gading Timur 03 ya Pak ya. Gini Pak, saya mendapat tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak tentang pengambilan keputusan Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya sampaikan tentang masalah pengambilan keputusan yang selama ini Bapak di sekolah yang Bapak pimpin. Tentunya pasti ada beberapa hal yang harus diputuskan sebagai pimpinan di sekolah yang Bapak pimpin. Yang pertama nih Pak, pertanyaan yang pertama selama ini mungkin bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu Pak? Mungkin ada kasus ya Pak ya, di sekolah ini pasti ada ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selamat datang pada kesempatan yang bahagia ini. Saya mencoba untuk apa yang dimaksud bisa memahami, kemudian bisa ini kan kasusnya umum ya, berarti ya, bisa anak, bisa guru dan lain sebagainya. Apa guru dengan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Saya ngambil yang paling menurut saya ada sisi etika dan moralnya, yaitu menyikapi ketika seorang guru boleh dibilang izin atau sakit melampaui batas waktu yang umum. Saya ambil contoh saja, kalau guru izin dalam sebuah kegiatan yang kebetulan tidak ada rujukannya dari surat tugas kedinasan dan lain sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan absensi di sekolah. Nah, di satu sisi sebagai seorang kepala sekolah itu selalu memberikan ingatan kepada gurunya bahwa tentang disiplin pegawai itu sudah jelas. Kemudian ketika itu terjadi, maka kepala sekolah juga harus mengambil keputusan. Di satu sisi, kalau saya mengizinkan katakanlah selama 5 hari kerja dia izin, itu saya sebagai kepala sekolah salah. Kemudian di salah satu sisi, kalau saya mengiyakan untuk memutuskan harus benar-benar menerapkan disiplin itu juga bukannya salah, tapi barangkali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, ini akhirnya kan ketika report tentang absen itu terjadi, di satu sisi saya ingin menerapkan disiplin, di sisi lain sebagai rasa kemakluman atas orang yang izin, ya akhirnya saya ambil dua kebijakan. Yang pertama, saya tetap menerapkan disiplin kerja dengan menuliskan laporan kegiatan itu 70% ya katakanlah menerapkan disiplin aturan. Kemudian 30%-nya memaklumi sebagai kegiatan yang berbeda. Maksudnya adalah gini, 70% itu akan kita kategorikan orang tersebut ada alfa dan ada izin. Nah, kemudian kalau yang 30%-nya adalah saya masukkan kepada diantaranya ada dinas luar dan juga ada izin. Nah,
itulah yang saya sampaikan berkaitan dengan persoalan yang saya hadapi berkaitan dengan antara menerapkan dia menerapkan tentang disiplin pegawai dalam hal bekerja dan juga memahami kebutuhan daripada pegawai tersebut, walaupun itu sebetulnya nggak salah. Kalau saya lihat di sini Bapak sudah menerapkan paradigma nih Pak, itu tentang paradigma keadilan dan kasih sayang nih Pak. Di sini keadilan karena memang Bapak harus mengikuti aturan yang berlaku gitu Bu ya. Kalau dari kasih sayangnya mungkin Bapak melihat dari guru tersebut bagaimana ini di belakangnya, istilahnya masa depannya gitu ya Pak ya. Jadi Bapak untuk mengambil keputusan itu memang harus berhati-hati ya Pak ya. Nah, untuk berikutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus ini Pak? Ya, berarti kita fokus kasusnya adalah yang tersebut di atas ya, karena memang harus tuntas gitu ya. Nah, itu yang pertama, sebelum terjadi kepada yang bersangkutan sudah disampaikan bahwa tidak diperkenankan izin sebanyak itu. Satu. Kedua, karena yang bersangkutan itu memang nggak tahu keterkaitannya dengan kegiatan mesti melaksanakan, nah ini terjadilah tidak masuk kerja selama 5 hari kerja. Nah ini akhirnya saya menyampaikan berdialog. Berdialog itu versi saya adalah kalau misalnya ada sebutan teguran ya, tapi saya harus punya bukti. Jadi saya semacam memberikan sebuah catatan, kalau bisa dibilang istilahnya apa itu pasti kalau orang kayak BAP begitu ya, sejenis tapi lebih ringan. Maka yang bersangkutan dengan tulisan-tulisan yang ada, kemudian menulis apa yang ada di catatan itu berkaitan dengan ketidakmasukan, berkaitan dengan kebiasaan, dan berkaitan dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu kan penting. Nah, setelah mereka atau beliau ini menulis semua tuntas dengan jawaban-jawaban, kemudian menandatangani. Nah, sebelum tanda tangan tentunya mereka juga menuliskan kesimpulan dari apa yang tertera di dalam berita acara itu. Jadi langkah-langkah Bapak sudah dilaksanakan sesuai prosedur ya Pak ya. Berikutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus-kasus di Delima Etika ini Pak? Iya, yang pertama tentunya kan ada rapat guru. Maka secara umum kita sampaikan kepada teman-teman guru tentang beberapa hal. Kalau berkaitan dengan disiplin, ya kita tentunya disiplin pegawai ya menjelaskan tentang PP 94 tahun 2021 kan. Nah, terus dengan banyak hal yang teratur. Nah, dari sisi itu diharapkan teman-teman mengerti, memaklumi bahwa tidak semata-mata kepala sekolah itu kalau membuat aturan tidak ada dasarnya. Dan kemudian yang kedua, setelah itu dilakukan ya tentunya pengamatan lebih lanjut. Artinya pengamatan lebih lanjut, apakah yang sudah disampaikan efektif atau tidak. Nah, kita sampaikan secara berulang, artinya tidak hanya sekali dua kali. Itu yang disampaikan. Ya, selanjutnya ini Pak, tentunya Bapak dalam mengambil keputusan itu ada hal-hal yang menjadi tantangan nih buat Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Pak, dalam kasus dilema etika ini. Kira-kira apa Pak tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, tantangannya tentu kalau kita menyampaikan disiplin dalam bekerja, otomatis saya secara pribadi juga harus melakukannya lebih apa.
itu bagi saya sebuah tantangan yang tentunya artinya tidak sekedar bicara, artinya sudah memberikan teladan bahwa masuk sekolah ya sebelum jamnya kita sudah ada di tempat. Kemudian kita sudah berada di tempat, kalau kita punya keperluan menyampaikan, artinya semacam izin atau menyampaikan pesan kepada teman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya tentunya ya apa yang menjadi tanggung jawab. Kalau teman-teman sebagai guru, saya sebagai kepala sekolah, ya laksanakan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab. Saya kira seperti itu. Jadi memang kita sebagai guru ya Pak ya harus menjadi contoh murid kita ya Pak ya. Jangan sampai datang terlambat, sampai anak kita datang terlambat, kita jangan sampai seperti itu karena kita menjadi contoh ya Pak ya. Nah kemudian Bapak untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini Pak? Bapak apa akan langsung atau bagaimana nih Pak? Bapak? Ya, tata kala yang dimaksudkan mungkin prosedur-prosedur secara teori ya tertulis dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kita menunjukkan kebersamaan dan kekeluargaan. Artinya tata kala itu kita buat semacam komitmen bersama, walaupun tanpa harus menulis dengan kalimat-kalimat tertentu, tapi saya pikir itu sudah ada tertuang di tentang semacam peraturan guru, peraturan tata tertib lah ya, tata tertib guru, dan kemudian saya kira itu sudah ada, jadi kita tinggal mengevaluasinya dari teks-teks yang ada di dalam tata tertib itu sendiri. Jadi kalau ada suatu kasus, istilahnya Bapak harus koordinasi dulu semua, terus langsung kan ya Pak ya, diselesaikan, nggak usah berlarut-larut gitu atau iya, jadi lebih cepat lebih baik. Lebih baik ya. Karena kalau udah lama-lama itu biasanya udah kena polusi. Iya. Iya betul. Nanti tambah panjang ya Pak ya kalau misalkan kasusnya ya Pak ya. Kemudian Pak, dalam mengambil keputusan ini Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya kalau kaitannya dengan persoalan-persoalan yang ada itu, karena saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh 2 orang wakil kepala sekolah, tentunya mereka bisa diajak berbicara, memberikan sebuah pertimbangan, paling tidak apa sih tanggapannya tentang sebuah masalah yang harus dibicarakan. Melibatkan wakil ya Pak ya di sini ya, beserta mungkin dalam dewan guru ya Pak ya kalau misalkan. Iya, kalau memang ada yang di luar yang lain-lain, misalnya bukan hanya guru, berarti murid segala, ya tentunya di samping wali kelas dan guru secara umum, lalu itu pakar. Iya. Ini Pak untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan di dilema etika ini Pak? Ya, yang pertama pembelajarannya satu, bahwa komitmen itu perlu, baik pribadi maupun orang lain yang ada di sekitar. Kemudian di samping komitmen, ya hal-hal lain yang bisa kita petik kalau memang itu bisa kita lakukan dengan baik, ya kita lakukan dengan sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan yang ada di luar kita maupun ada di lingkungan sekolah. Saya kira. Iya Pak, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya sudah mengganggu waktunya,
memberikan wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang memang ini tugas dari saya ya Bapak ya. Semoga saya sangat berterima kasih sekali Bapak, semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dan dapat menjalankan amanah, mengambil keputusan yang bijaksana ya Pak ya, sehingga dapat menguntungkan semua pihak gitu ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sekali lagi mohon maaf bila saya sudah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan Bapak dalam mengambil keputusan selalu bijaksana dan amanah. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.